Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Mardia Tulusna, dengan rekan saya Rizkiana, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual mengenai permasalahan pencemaran di lingkungan tanah. Baik, kita masuk topik pembicaraan kita. Kita telah terhubung dengan reporter 1, yaitu Vero, yang akan melaporkan dari tempat kejadian. Terima kasih Dia dan Kiki. Di sini saya melaporkan langsung dari Jalan Talang Kelapa bahwa di tempat ini terdapat tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat lebih dekat ketinggian dari tumpukan sampah ini. Sampah ini diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 30 cm dan panjang sekitar 500 cm. Di mana bisa kita lihat bahwa tumpukan sampah-sampah yang ada di sini sebagian besar merupakan sampah rumah tangga. Sampah-sampah tersebut dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan dan terletak berdekatan dengan jalan yang sering dilewati oleh para warga sekitar. Namun yang membuat ini miris adalah meskipun berdekatan dengan jalan, para oknum tetap membuang sampah di sini. Baik, di sini saya sudah bertemu dengan narasumber. Selamat siang Ibu. Ibu siapa saya berbicara? Ya, siang Mbak. Ibu Audrey. Baik Ibu Audrey, bagaimana perasaan atau pendapat Ibu saat tahu di lingkungan Ibu terdapat tumpukan sampah? Perasaan saya sih Mbak, sebagai salah satu warga di sekitar daerah sini cukup terganggu ya Mbak ya. Dengan adanya tumpukan sampah ini, selain menimbulkan bau yang tak sedap, tuh juga pengaruh bagi kesehatan juga tuh buruk. Bisa jadi sarang penyakit loh. Selain itu juga bisa jadi sarang nyamuk, tikus, lalat, dan serangga lainnya. Aduh, apalagi nih ya Mbak ya, kalau ada angin gede gitu, tuh pasti sampahnya tuh bertebaran loh, sampai ke teras rumah saya. Aduh, pusing deh Mbak, pokoknya. Apakah Ibu juga membuang sampah di sini? Alhamdulillah enggak tuh Mbak. Saya insya Allah buang sampah pada tempatnya. Dan untuk sampah dari dapur saya sendiri pun saya pisah dengan sampah plastik gitu. Karena di rumah kami tuh menyediain tempat khusus gitu, tempat sampah organik dan anorganik. Dan untuk pembuangannya tuh biasanya ada orang dari dinas kebersihan yang tiap 2 hari sekali tuh datang untuk ngambil sampahnya. Gitu Mbak. Terima kasih Ibu atas informasinya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan dari Jalan Talang Kelapa. Kembali ke studio. Terima kasih Vero. Sekarang kita terhubung dengan reporter 2, yaitu Sri, yang akan melaporkan dari tempat kejadian. Baik, terima kasih kepada Diah dan Rizkiana di studio. Di sini saya melaporkan langsung dari kawasan penghijauan Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Jalan Sinar Menumbing Pal 2. Di sini saya mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi kawasan penghijauan yang sudah tercemar oleh sampah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat. Di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa terdapat banyak sekali sampah yang berserakan di pinggir jalan maupun di area dalam kawasan ini. Jenis sampah yang mendominasi adalah sampah rumah tangga yang ternyata dibuang secara sembarangan oleh masyarakat yang tinggal di daerah ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa kawasan ini merupakan kawasan penghijauan di mana terdapat sekitar 4 kolam yang berada di pinggir jalan. Tetapi kemudian oleh masyarakat, kawasan ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga menimbulkan pencemaran, khususnya pencemaran tanah di kawasan ini. Selain itu dari informasi yang kami dapat bahwa kolam-kolam yang berada di pinggir jalan kawasan ini sudah mengalami kekeringan dan ada pun yang sudah mengalami surut. Mirisnya, kolam yang mengalami kering dan surut ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat membuang sampah selain di pinggir jalan.
Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini karena sampah menimbulkan bau yang tidak sedap, pemandangan yang tidak layak, kemudian mengkontaminasi air sumur dan menjadi sumber penyebaran penyakit. Selain itu, bagi pengguna jalan seperti saya saat ini mengeluhkan adanya bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak layak dari sampah-sampah yang berserakan di kawasan ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini agar permasalahan ini dapat teratasi. Namun nyatanya sampai saat ini permasalahan pencemaran akibat sampah ini belum sepenuhnya dapat teratasi. Oleh karena itu diharapkan ke depannya masyarakat dan pemerintah daerah dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah pencemaran ini agar dapat mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai kawasan penghijauan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kawasan penghijauan Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih dan kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada Vero dan Sri telah melaporkan dari tempat kejadian. Kita beralih kepada rekan saya, Rizkiana. Terima kasih atas informasinya, Veronica dan Sri, langsung dari lokasi. Kita beralih pemirsa, saat ini sudah ada bersama kita Ibu Dian Razalfa Zahra, ahli bidang kesehatan lingkungan dan pakar lingkungan, Ibu Clarissa Cecilia. Selamat siang, Ibu. Kita ke Bu Diandra terlebih dahulu. Bu Diandra, kalau kita melihat video sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih sering terjadi pencemaran lingkungan. Bagaimana menurut pandangan Ibu terhadap pencemaran lingkungan yang masih sering terjadi di Indonesia, terkhususnya pencemaran tanah? Apakah di Indonesia sendiri sudah ada penanganan lebih lanjut mengenai masalah tersebut? Baik, terima kasih Mbak Kiki. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini sangat darurat terhadap pencemaran sampah, terutama dari jenis sampah plastik di lingkungan darat atau tanah. Nah, statement ini diperkuat dengan adanya informasi yang kita peroleh dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penumpukan sampah sekitar 67,8 ton dan angka ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk Indonesia serta perkembangan dari sektor industri di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jenis sampah plastik di alam itu sangat sulit untuk terurai atau berbaur karena membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 100 hingga 500 tahun itu untuk satu sampah. Dan seperti yang kita ketahui juga, perolehan data menyebutkan bahwa negara Indonesia ini masuk ke dalam 5 besar negara penyumbang sampah di dunia. Hal ini akan terus bertambah apabila kita tidak melakukan penanggulangan dan pencegahan untuk pencemaran sampah ini di Indonesia. Untuk pengolahan sampah itu sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada pasal 19 disebutkan pengolahan sampah itu terbagi menjadi 2, yaitu upaya pengurangan dan upaya penanggulangan. Untuk metode yang sering digunakan biasanya kita menggunakan 3R, yaitu rejas, reuse, dan recycle. Nah, rejas ini yaitu upaya pengurangan produksi dan penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa menggunakan kantong atau produk yang biasa kita gunakan sebagai kantong yang berbahan dasar selain dari plastik, yaitu bisa menggunakan kantong yang berbahan dasar kain pada saat kita berbelanja ataupun melakukan kegiatan lainnya. Nah, inovasi kreatif yang diciptakan oleh anak bangsa yaitu bioplastik atau telo bag. Nah, tas ini atau kantong ini terbuat dari kasava atau singkong yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk plastik ini, bioplastik ini sangat ramah lingkungan dan mudah terurai di alam.
Dan upaya selanjutnya yaitu reuse, penggunaan kembali produk-produk plastik ataupun sampah-sampah plastik yang masih dapat digunakan di kehidupan rumah tangga, itu dengan pemanfaatannya menjadi kerajinan rumah tangga seperti itu. Dan yang terakhir yaitu upaya recycle. Upaya recycle yaitu upaya daur ulang untuk sampah-sampah yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Dan kita ketahui bahwa pengolahan sampah di Indonesia ini masih tergolong buruk di dunia karena belum menemukan titik terang dan belum menemukan upaya maksimal yang dapat menghasilkan hasil yang maksimal juga. Jadi untuk pengurangan dan pengolahan dari sampah ini sendiri, kita juga meminta sumbangsinya kepada masyarakat untuk tetap menjaga alam sekitar agar tidak tercemar, itu dengan berupaya tidak membuang sampah sembarangan ataupun tidak menggunakan plastik secara semena-mena. Baik, terima kasih Bu Diandra. Kita beralih ke Ibu Clarissa. Ibu Clarissa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pencemaran lingkungan itu pasti berkaitan dengan masalah kesehatan. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan, terkhususnya pencemaran tanah terhadap kesehatan masyarakat Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Seperti yang kita ketahui, kesehatan kita tergantung dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang ada di sekitar kita memiliki beberapa elemen, seperti elemen air, udara, dan tanah. Elemen-elemen tersebut memiliki keterkaitan, karena setiap tindakan yang kita lakukan memiliki hubungan timbal balik terhadap elemen-elemen tersebut. Namun, kali ini saya akan membahas elemen tanah lebih dalam. Tanah memiliki pH 6-8. Tanah yang seperti ini cocok digunakan untuk bercocok tanam. Dan perlu diketahui juga bahwa tanah disusun oleh mineral, bahan organik, air, dan udara, dengan persentase terendah diraih oleh bahan organik. Apabila tanah yang baik dengan pH yang sesuai dengan ketentuan dipadukan dengan limbah dari masyarakat, maka tanah tersebut akan terganggu. Maksudnya adalah kesehatan dari tanah tersebut tidak bekerja dengan baik, sehingga kinerjanya tidak maksimal. Limbah yang dimaksud pun beragam. Ada limbah padat, seperti hasil dari pabrik gula, kertas, pengawet buah, dan sebagainya. Ada limbah organik, anorganik, dan sebagainya. Tidak hanya itu, limbah cair yang tidak menyentuh tanah pun juga dapat merusak tanah, seperti limbah yang menguap, sehingga memicu terjadinya hujan asam yang akan turun ke tanah. Tanah yang sudah rusak akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita juga mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bercocok tanam dengan menanam tanaman seperti sayur dan buah dengan menggunakan media tanah. Unsur-unsur tanah tersebut akan membuat apa yang kita tanam menjadi tidak baik, sehingga memicu terjadinya penyakit untuk kita yang mengonsumsinya. Tidak hanya itu, coba bayangkan jika hewan yang kita konsumsi seperti ayam dan sapi sebelumnya telah mencerna makanan-makanan dari alam yang tumbuh dari tanah yang tercemar, maka kita juga yang akan terkena dampaknya. Baik, terima kasih Ibu Clarissa. Ini diharapkan Indonesia segera melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan secara tuntas. Nah, pemirsa, demikianlah Sriwijaya News yang hari ini. Perkembangan terbaru mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia akan kami sampaikan melalui program-program Sriwijaya TV lainnya. Saya dan rekan saya Dia mewakili tim redaksi dan kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.